Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mukarram al-fadil sahib هذا المعهد المبارك أخونا Ustadzuna Ustadz Hafiz serta keluarga beliau, semoga senantiasa Allah pelihara beliau dalam ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, fi hifdzihi wa kanafihi wa riayatihi wa himayatihi zahirihi wa batinihi fid dunya wal akhirah. Akhuna Ustadz Nik Rizuddin, muassis Ma'had Kanzul Ulu wal Muluk, wa akhuna Sidi al-Imam Ustaz al-Imam Ibrahim, para asatidzah, pelajar sekalian, puan-puan, semoga kita pertemuan ini menjadi pertemuan yang Allah berkati, Allah ridhai, pertemuan yang membawa kepada kebaikan. Alhamdulillah, Al-Faqir dapat satu kemuliaan ziarah mengunjungi ma'had yang mubarak ini, satu kehormatan yang diberikan kepada Al-Faqir untuk bertemu kepada para pelajar, para asatizah. Dan memang di Kedah adalah salah satu benteng agama ya, dan ahli sunnah wal jamaah untuk di Semenanjung, dan kami sebagai bagian daripada ahli khidmat kepada dakwah dan agama senantiasa mohon berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Kedah senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang sejarah Kedah termasuk tanah yang tertua sebagai mahbatul ulum wal anwar, tempat curahan ilmu, cahaya yang ditebarkan ke seluruh Nusantara. Maka asarnya sangat nampak dan membekas sebagai doa dan keberkatan. Tempat ini yang dulu Allah pilih sebagai tempat penyebaran ilmu dan cahaya, tempat para ulama dan aulia. Masih hari ini kita dapat keberkahan itu dan terpilih juga menjadi orang-orang yang berkhidmat kepada dakwah, kepada ilmu dan kepada agama kita yang mulia ini. Pelajar sekalian, sebetulnya sejak mula kita belajar hingga pun sampai ketika kita berdakwah, ya, kita seperti sekarang antum adalah seorang talibul ilm, maka jangan jangan lepaskan peluang ya antum sebagai pelajar dan masa sebagai talib. Ya. Kemudian nanti kita menjadi orang yang matlub. Ya.
Guru kami selalu berkata, kuntu taliban mislak, katanya. Wal'an sirtu matluban, katanya. Dulu kami sama seperti kalian, penuntut, pencari. Bila sekarang maka menjadi matlub, dituntut dan dicari. Namun jika masa mencari kita tak banyak dapat, maka ketika dicari pun kita tak banyak memberi. Dan ketika sudah masanya matlub, tak dapat lagi kita nak cari, karena selalu kita diganggu dengan yang mencari, diganggu dengan kedudukan dicari, dituntut. Maka sebelum kita nanti matlub, hendaklah gunakan masa yang sebaik-baiknya untuk terus menuntut, mencari ilmu. Ya. Sekarang kita seperti al-faqir, belajar pun karena ya untuk melaksanakan kedudukan matlub itu. Ya, antum bebas, masa sebagai talib, sebagai penuntut, pencari, maka jangan buang masa. Ya, jangan banyak berkhayal untuk ke depan. Ya, jangan pikirkan yang akan datang, pikirkan sekarang saja. Perhatikan baik-baik, karena sampai bila-bila pun kita hanya hidup sekarang, tak pernah hidup di akan datang. Yang antum pikir masa akan datang pun pada masa itu adalah hanya jadi sekarang. Jadi kalau setiap sekarang antum penuhi hak dan kewajiban, maka di masa apapun antum akan berbahagia dan sukses. Antum sekarang sebagai talib, ya, saya mengutip perkataan Al-Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sahibtu as-sufiyah asyarat, yani sanawat, ya, wa mastafadtu minhum illa kalimatain. Aku belajar kepada guru, bersuhbah. Aku mendapatkan dua nasihat, ya, dua kalimat yang sangat berguna. Yang paling penting dalam menuntut ilmu adalah dua perkara. Pertama, kata Imam Asy-Syafi'i, nafsuk, yakni dirimu. Idza lam tushghilha syagalatka. Dirimu, jika kamu tidak sibukkan, maka nanti kamu tidak mampu melawan nafsu, melawan dirimu. Dia sangat menyibukkan kamu. Ya. Jadi nasihat yang paling penting untuk para penuntut ilmu sebagai talib, agar ketika matlub maka dia dapat banyak memberi. Ketika dicari, dituntut, diminta, dia minal aghniya, dia menjadi orang yang kaya dan boleh memberi. Maka yang nasihat yang penting adalah pertama nafsu. Ya, kata Imam Asy-Syafi'i, an-nafsu idza lam tushghilha syagalatka. Jika tidak engkau sibukkan,
maka nafsu nanti akan menyibukkanmu. Yang kedua, al-waktu. Makanya ulama mengatakan al-waktu kasaif. Waktu seperti pedang. Idza lam taqta'hu qata'ak. Ya. Pedang ini kalau tidak kita gunakan untuk potong, maka waktu itu akan memotong kita. Ya, atau waktu ini seperti waktu adalah ruang. Ya. Jika engkau tidak isi, tidak qata'ak in lam taqta', jika engkau tidak lintasi, tidak isi qata'ak, maka dia akan meninggalkanmu. Ya. Jika kita tidak isi, maka waktu akan potong kita. Kita tinggalkan. Waktu meninggalkan kita. Sehingga dikatakan satu diulakal ayyamu ma kunta jahila. Maka hari-hari nanti akan berbicara kepadamu, akan menunjukkan bahwa kamu bodoh karena dulu kamu tak gunakan waktu dengan baik. Nah, maka dua, nafsu dan waktu. Maka jangan rehatkan diri kamu. Kamu kena letih mengaji, menghafal, menuntut ilmu. Jangan nak rehat. Letih pun jangan rehat. Karena orang muda itu tak ada letih lah. Mana ada letih. Namun gunakan kekuatan itu untuk menuntut ilmu, agar akal kita penuh ilmu, agar jiwa kita penuh dengan cahaya kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan waktu, tak boleh ada waktu yang kosong. Kita kena isi. Kalau sudah mengaji, lepas mengaji dengan ustaz, kita lah menghafal sendiri, baca sendiri. Adalah waktu kita untuk exercise atau rehat-rehat, tapi jangan semuanya rehat. Jangan kita letih karena banyak rehat. Waktu itu umpama kita meletakkan batu-batu besar dalam baldi. Letakkan. Nampak penuh. Kita ingat pun penuh. Tapi kalau kita masukkan pasir-pasir itu masih banyak lagi ruang. Sehingga betul-betul penuh. Jadi sebetulnya meskipun kita ada tugasan mengaji kepada ustaz, dari waktu ke waktu masih banyak lagi ruang waktu yang kosong tuh, masa yang kosong tuh. Isilah itu. Ya. Karena jiwa itu akan lemah jika kita tidak melawan hawa nafsu kita dan banyak mengisi masa yang kosong untuk kebaikan. Apa yang kita buat? Mengaji, berzikir, menghafal, dan khidmat. Khidmat kepada guru, khidmat kepada sesama, khidmat kepada kebersihan sekitaran pondok, surau, tempat mengaji. Jadikan itu kita rekreasi. Rekreasi, boleh. Kita rekreasi, buat diri ini, tubuh ini, nafsu ini nyaman-nyaman, rehat-rehat. Bukan masanya.
Antum kalau tak di sini pun pergi ke tempat lain, mencari lain, bukan mencari ilmu, mencari dunia dari zero letih. Nanti duduk angkat kaki minum kopi ya, sambil merokok ya, bila dah kaya raya itu ya. Semua bidang seperti itu. Isi masa dengan kebaikan, lawan diri, nak malas, nak sombong ya. Tak ada. Penuntut ilmu itu hanya satu, tawadu, Allah bagi ilmu. Diumpamakannya sungai, kalau tepinya tinggi maka dia air tak akan melumpah. Kalau kita nak bagi limpahan ilmu, kita kena rendah. Itu pun bagian dari melawan nafsu. Antum jika sombong dengan sesama kawan, bukan kepada guru, sesama kawan ya, maka antum tak akan dapat ilmu. Allah tak akan limpahkan ilmu kepada hati yang sombong ya, nafsumu dan waktumu ya. Itu saja pada kesempatan ini satu nasihat, satu pengalaman ya dari Al-Faqir. Karena jika nak tengok antum pelajar nih, terus terbayanglah masa dulu kami di pondok. Ada umur 13 tahun ya, ada. Berapa kamu umur? Berapa? Lagi kecil ya. Saya ke pondok umur selepas sekolah rendah, umur 12 ya. Tetapi karena kampung saya pun pondok, di kampung pun duduk di pondok. Karena pondok sendiri jadi merasa kurang semangat lah ya, karena ada kesombongan, jadi ilmu tak dapat jadi keluar baru ya. Di Jawa semua anak tuan guru mengaji di tempat lain, karena kalau di sini jadi setan ya. Takabur kan setan. Nah, itu sebab setan tidak diajarkan ilmu. Ya, itu saja. Semoga ya, saya suka tempat ini ya, macam fihi anwar ya, insyaallah saya boleh berjalan. Nah, cuma pelajarnya ini kena kuatlah semangat, rendahkan sedikit dia punya ketakaburan dan isi banyak masa. Jaga pelihara pondok ini, tolong tuan guru di sini untuk ya membangun agama, dakwah, menyebarkan ilmu untuk kalian. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum, aquli qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.